Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya harap Bapak Ibu sehat-sehat semuanya dan selamat menikmati firman Tuhan melalui sarapan sabda pada pagi hari ini. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat ke-28 dan 29. Ini kesimpulan khotbah di Bukit yang ditulis oleh Matius mengenai tanggapan para pendengarnya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus telah selesai dengan khotbah di bukitnya, yaitu pasal 5 sampai dengan pasal 7, ini ayat yang terakhir. Perkataan-perkataan yang disampaikannya luar biasa. Pendengarnya rupanya belum pernah mendengar pengajaran yang seperti itu. Pendengarnya takjub, pendengarnya terpukul, mungkin seperti terpukul, hati nuraninya bersentak mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa itu. Dan juga dikatakan di sana, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Memang para ahli Taurat atau pengkhotbah sekarang mengutip orang-orang terkenal atau orang-orang yang lebih ahli di bidangnya untuk menunjukkan kesetujuannya terhadap orang-orang yang luar biasa itu. Kuasanya berasal dari kutipan-kutipan itu yang meyakinkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pakai kutipan ini. Kuasanya dari Dia sendiri, dari Dia pribadi. Dan kita percaya kalau kita mengajarkan, mengkhotbahkan dengan kuasa Roh Kudus, maka kuasanya datang dari sana, bukan kuasanya berasal dari kutipan para ahli atau rohaniawan yang lebih dulu terkenal atau pengkhotbah yang tingkatnya global seperti itu, supaya pendengar bisa percaya. Tetapi bukan seperti itu kesan pendengar pada waktu itu. Kesan pendengar khotbah di bukit dikatakan takjub dan orang berkuasa. Mengajarnya sebagai orang yang berkuasa dan memang berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak pernah mendengarkan khotbah yang luar biasa seperti khotbah Tuhan Yesus ini. Penuh kuasa Roh Kudus sehingga menyentuh dalam sampai ke hati nurani saudara. Saudara terpukul atau diingatkan supaya mendengarkan atau melakukan, ditantang untuk melakukan sesuatu yang dikhotbahkan itu. Yaitu khotbah yang luar biasa. Kuasa dari Roh Kudus. Namun demikian, Matius tidak melaporkan bagaimana sikap dalam arti bagaimana pendengarnya itu hanya sampai kepada takjub dan heran saja atau mengambil keputusan untuk melaksanakan apa yang didengar itu. Nah, ini lebih penting daripada takjub.
Oke, takjub itu mungkin sudah kena, tersinggung, terpukul karena pengajaran yang penuh kuasa itu. Tetapi apakah menanggapi lalu bertobat kalau itu dosa, atau kalau itu percaya menjadi percaya, memikirkan untuk bertindak dengan kepercayaan yang diperoleh dari khotbah ini? Nah, itu masalah berikutnya. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada waktu kita mendengarkan khotbah yang hebat, yang penuh kuasa Roh Kudus, kita bukan saja takjub, tetapi kita berubah, menerima, dan mengubah hidup kita berdasarkan firman Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan yang penuh kuasa itu, yang menakjubkan itu, mengubah hidup kita. Cara berpikir kita berubah, sehingga tindakan kita, omongan kita berubah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu itu menakjubkan. Firman-Mu itu seperti pedang bermata dua yang dihadapkan kepada kami, sehingga kami harus mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami menerimanya, dan dengan pertolongan-Mu kami melakukan, bukan hanya takjub saja, tetapi hidup kami diubahkan oleh firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.